Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua, orang kafir itu dengki sama orang mukmin. Ya. Yang pertama nggak mau terima nasihat, yang kedua dengki terhadap orang mukmin. Ini tercantum di dalam Ali Imran 120. Yang artinya jika kamu memperoleh kebaikan, orang mukmin menerima kebaikan, niscaya mereka orang kafir itu bersedih hati. Jadi kalau ada orang mukmin berkah, mendapat kenikmatan, orang kafir itu bersedih hati, nggak suka. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, orang mukmin kena bencana, kena musibah, mereka bergembira karena bencana itu. Jika kamu bersabar dan bertakwa, orang mukmin yang bertakwa dan sabar, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Jadi seorang mukmin itu pasti akan tidak disukai oleh orang kafir. Ini kata Allah. Ya. Kalau orang mukmin mendapat musibah, dia gembira. Tapi kalau orang mukmin mendapat kesenangan, bersedih dia, dengki. Nah, kalau kita masih punya perasaan seperti itu, kita bisa introspeksi. Maka disinilah perlu yang namanya ibadah. Baik ibadah hati, ibadah yang sifatnya perilaku, ibadah yang sifatnya pembicaraan, perlu dengan keikhlasan lahir batin, legowo. Kalau kita masih susah, cepet-cepet istighfar. Mungkin itu setan sudah masih terlalu kuat di hati kita. Jadi dengki, tidak mau terima nasihat, itu adalah ciri dari seorang yang menentang ayat-ayat Allah. Kemudian yang ketiga, apabila orang itu diseru, diminta, diingatkan untuk melakukan sholat, alasannya macam-macam. Alasannya macam-macam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza nadaitum ilas sholati takhudhu wa huzwa la'ibu. Dzalika bi annahum qaumal la ya'qilun. Kata Allah seperti itu. Dan apabila kamu menyeru mereka, orang-orang kafir itu, untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Jadi diejek. Kita ngajak sholat itu diolok-olok. Buat apa sholat, lo nggak kaya-kaya? Nih dong, aku nggak sholat tapi kaya. Seperti itu. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Jadi karena kebodohannya, karena ketidakmengertiannya, merasa pinter, maka diminta sholat. Itu sepertinya orang kuno. Orang yang masih melaksanakan sholat itu tradisional. Orang yang masih pakai sarung itu orang terbelakang. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau diminta untuk sholat, dia mengejek. Itu ciri-ciri orang kafir. Kemudian ciri yang berikutnya adalah
banyak ciri, tapi mungkin kita akan sampaikan sampai 5 saja. Tidak menggunakan panca inderanya dengan benar, tidak menggunakan panca inderanya dengan kecerdasan, tidak menggunakan panca inderanya secara proporsional, gitu. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam, ya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Jadi jahanam nanti itu diisi oleh jin dan manusia. Bahkan ada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia. Waquduhan nasu wal hijarah qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu adalah dari batu, dari manusia dan batu. Jadi orang kafir itu memiliki hati, memiliki perasaan, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dia memiliki hati, perasaan, tidak untuk menghayati, memahami, dan menjalankan ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat apa yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah.